Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami tentang teori keperawatan modern nursing, Florence Nightingale, di mana anggota kelompok terdiri dari Zita Inka Putri Mahira, yaitu saya sendiri, Laras Hayuning Astuti, Septria Rosa, Putri Prihandini, Lili Resta Septiana, dan Aulia Triananda. Berikut dapat kita lihat mengenai biografi Nightingale. Beliau lahir pada tahun 1820 di Florence, Italia. Ketika Florence berusia 17 tahun, ia mulai merasakan simpati terhadap orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya pada usia 24 tahun, Florence memutuskan untuk membantu rakyat di rumah sakit. Latar belakang dari Florence Nightingale, ia memulai karirnya di rumah sakit Saint Thomas Hospital, tetapi ia ditentang keras oleh keluarganya, sehingga ia diterima mengikuti kursus pendidikan perawat pada usia 31 tahun. Kemudian ia ditunjuk oleh pemerintahan Inggris untuk menata asuhan keperawatan rumah sakit militer di Turki, yang memberi peluang baginya untuk meraih prestasi. Menurut Taylor pada tahun 1989. Kemudian dalam tulisannya, Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, Florence Nightingale mendirikan filosofi keperawatan pertama berdasarkan perawatan dan perbaikan kesehatan, menurut Nightingale pada tahun 1860. Berikut konsep umum teori Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale memposisikan bahwasanya lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan. Paradigma perawat dalam tindakan keperawatan hanya memberikan kebersihan lingkungan ialah kurang tepat, akan tetapi lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan pada pasien sehingga perlu diperhatikan. Di antaranya lingkungan tersebut adalah lingkungan fisik atau physical environment. Physical environment ini merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih yang selalu akan mempengaruhi pasien dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua adalah lingkungan psikologi atau psikologi environment. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Maka dari itu, beliau menekankan kepada pasien untuk selalu menjaga rangsangan fisiknya dengan cara mendapatkan sinar matahari, makanan yang cukup, dan aktivitas manual agar dapat merangsang semua faktor untuk dapat mempertahankan emosinya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial atau social environment. Lingkungan sosial ini berupa observasi atau pengamatan dari lingkungan sosial, yang terutama hubungan spesifik. Sebagai berikut, yaitu kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit sangat penting untuk pencegahan penyakit tersebut. Dengan demikian, setiap perawat harus menggunakan kemampuan observasi yang baik dalam hubungan dengan kasus-kasus secara spesifik lebih sekedar dari data-data yang ditunjukkan pasien pada umumnya. Kemudian, penggunaan temuan empiris. Pada saat Perang Crimean, Florence Nightingale menjadi relawan dan mengunjungi rumah sakit di sana, di mana kondisi fasilitas tersebut sangat-sangat dasar. Sanitasi dan nutrisi di sana sangat buruk. Kemudian, beliau ditugaskan untuk mengatur dan memperbaiki kualitas dari sanitasi. Sebagian dari hasilnya, angka kematian pada rumah sakit Barak Siskutari menurun. Dapat kita lihat dari penjelasan berikut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan temuan ini masih digunakan sampai sekarang di dalam ilmu keperawatan. Selanjutnya, paradigma keperawatan Florence Nightingale. Yang pertama ada manusia. Meskipun sebagian besar tulisan Nightingale merujuk kepada orang sebagai orang yang menerima perawatan, beliau percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Kemudian yang kedua ada lingkungan. Lingkungan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk bertindak.
Teori ini memiliki komponen baik fisik maupun psikologis. Kemudian yang ketiga ada keperawatan. Nightingale sendiri melihat keperawatan sebagai ilmu manajemen lingkungan. Menurutnya, keperawatan memiliki tanggung jawab untuk kesehatan orang lain. Yang keempat adalah kesehatan. Menurut Nightingale, pada tahun 1954, ia menulis tentang kesehatan bukan hanya menjadi baik, tetapi untuk dapat menggunakan dengan baik setiap kekuatan yang kita miliki. Dapat disimpulkan bahwa hal ini, ia percaya dalam pencegahan dan promosi kesehatan di samping merawat pasien dari sakit hingga menjadi sehat. Aplikasi proses keperawatan menurut Florence Nightingale, ia memfokuskan beberapa komponen dalam merawat pasien yang diterapkan dalam keperawatan saat ini. Dalam hal ini, ventilasi menjadi pokok utama dalam menentukan penyembuhan pasien, seperti misalnya udara segar. Menurut Florence, ia berkeyakinan bahwa ketersediaan udara segar secara terus-menerus merupakan suatu prinsip utama dalam tindakan keperawatan. Kemudian yang kedua, air bersih. Adanya ketersediaan air bersih sangat diperlukan dalam pemulihan suatu penyakit pada pasien. Maka dari itu, perawat harus berusaha dengan baik agar air tetap terjaga kebersihannya. Yang ketiga, adanya saluran pembuangan yang efisien. Dalam hal perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran sehingga terpenuhinya kebutuhan pasien secara efisien. Yang keempat ialah kebersihan. Kebersihan ini merupakan hal yang sangat penting dalam merawat pasien, karena perawat memerlukan kebersihan yang optimal agar mempercepat proses penyembuhan. Dan yang terakhir ialah komponen yang tak kalah penting dalam perawatan klien adalah cahaya matahari. Nightingale yakin sinar matahari dapat memberi manfaat yang besar bagi kesehatan klien. Karenanya, perawat juga perlu membawa klien berjalan-jalan keluar untuk merasakan sinar matahari selama tidak terdapat kontraindikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah patah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.